Ukraina, kota Mariupol tidak ada lagi diratakan dengan tanah oleh Rusia. Pemerintah Ukraina menggambarkan kengerian yang terjadi di kota Mariupol yang dikepung pasukan Rusia. Menurut pejabat Kiev, kota itu sudah tidak ada lagi karena diratakan dengan tanah oleh pasukan Moskow. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan, pasukan Rusia melakukan upaya putus asanya dalam merebut kota pelabuhan selatan dengan cara meratakannya dengan tanah. Kuleba muncul di Face the Nation CBS dan menggambarkan bagaimana situasi dari Mariupol mengerikan secara militer, memilukan setelah 7 minggu dikepung oleh tentara Rusia. Kota ini tidak ada lagi, kata Kuleba. Seraya menambahkan bahwa pasukan Ukraina dan sekelompok besar warga sipil di kota pelabuhan itu masih dikepung oleh pasukan Moskow. Mereka melanjutkan perjuangan mereka, tapi tampaknya dari cara tentara Rusia berperilaku di Mariupol, mereka memutuskan untuk meruntuhkan kota dengan cara apapun, ujarnya. Kuleba mengatakan dia memperkirakan perang akan berlanjut dalam beberapa minggu mendatang dengan pertempuran sengit dan serangan besar-besaran Rusia di wilayah Donbas, Ukraina Timur. Dia juga memperkirakan serangan rudal akan berlanjut di Kiev dan kota di Ukraina bersama dengan upaya putus asa pasukan Rusia untuk menyelesaikan Mariupol dengan cara apapun. Pemboman tanpa henti dan pertempuran jalanan di Mariupol telah membuat sebagian besar kota itu menjadi puing dan menewaskan sedikitnya 21.000 orang. Angka korban jiwa itu menurut perkiraan pemerintahan Ukraina. Sebuah rumah sakit bersalin di sana telah terkena serangan udara mematikan pada Minggu awal perang dan sekitar 300 orang dilaporkan tewas dalam pengeboman sebuah titer tempat warga sipil berlindung. Pengepungan Mariupol telah menyebabkan sekitar 100.000 warga yang tersisa dari populasi sebelum perang. 450.000 orang terperangkap tanpa makanan, air, atau listrik. Militer Rusia memperkirakan bahwa 2.500 pasukan Ukraina bertahan di pabrik baja raksasa dengan lorong bawah tanah di kantong perlawanan terakhir di Mariupol. Sementara Moskow menetapkan batas waktu tengah pada hari Minggu bagi pasukan Ukraina di Mariupol untuk menyerah atau mati. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa jatuhnya Mariupol dapat mengakhiri segala upaya perdamaian yang dirundingkan. Penghancuran semua orang kami di Mariupol, apa yang mereka lakukan sekarang dapat mengakhiri format negosiasi apapun, kata Zelensky. Kuleba mengkonfirmasi pada hari Minggu bahwa untuk sementara tim perunding tingkat ahli melakukan kontak dengan Moskow. Tidak ada pembicaraan tingkat tinggi yang terjadi di tingkat Kementerian Luar Negeri. Senjata Rusia ini bisa lenyapkan Inggris dalam 20 menit. Serangan Rusia ke Ukraina memang membuat banyak pihak khawatir termasuk Inggris. Apalagi negara itu terkenal memiliki sederet senjata militer yang canggih. Rusia dikabarkan memiliki sebuah senjata nuklir terbesar secara global. Bahkan senjata itu kemungkinan mampu melecapkan pangkalan militer Inggris hanya dalam hitungan menit saja. Rusia diketahui memiliki gudang senjata nuklir dengan 6.257 armada. Dari jumlah itu termasuk 527 diantaranya merupakan rudal balistik antar benua, rudal balistik dari kapal selam dan pembom strategis. Sebagai informasi, ICBM bisa mencapai kecepatan tertinggi 4 mil per detik dalam waktu 10 menit setelah meluncur. Artinya senjata itu bisa meluncur dari Rusia ke Inggris dalam waktu 20 menit. Veteran tentara dan peneliti perang nuklir Christopher Whitman angkat bicara soal hal ini. Melansir Express, dia mengatakan jika Rusia meluncurkan serangan ke Inggris, maka tujuannya adalah 6 pangkalan angkatan udara kerajaan. Serangan itu akan menuju ke Flying Dells di Yorkshire, Alconbury dekat Huntingdon, serta Lakenhead dan Mildenhall yang keduanya berada di Suffolk. Sasaran serangan Rusia juga diperkirakan akan menuju ke pangkalan RAF di Crofton di Northamptonshire dan Barford Santa John di Oxfordshire. Selain itu juga ada kemungkinan lain yaitu menuju angkatan laut kerajaan yaitu HNMB Clyde di Skotlandia, HNMB Devonport di Plymouth dan HNMB Portsmouth.
Belum lama ini Rusia meluncurkan tes 2 rudal balistik militer. Ini diperintahkan Presiden Vladimir Putin saat ketegangan antara negara itu dengan pihak barat meningkat. Peluncuran itu disaksikan Putin lewat layar dan hadir pula Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Rudal tersebut dilaporkan mencapai targetnya kala itu. Semua rudal mencapai target mereka, mengkonfirmasi tujuan kinerja mereka, kata Kremlin. Dalam uji coba terbaru, 1 ICBM ditembakkan ke arah barat laut Rusia, sementara lainnya dari kapal selam ke laut Barents dan mengenai sasaran ribuan kilometer jauhnya di semenanjung timur jauh Kamchatka. Peluncuran uji seperti itu tentu saja tidak mungkin dilakukan tanpa kepala negara. Anda tahu tentang koper hitam yang terkenal dan kancing merahnya, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ketegangan juga mulai memuncak saat Putin mengakui 2 daerah di Ukraina Timur sebagai wilayah merdeka. Keduanya adalah Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk. Putin juga mengirimkan pasukan ke kedua wilayah itu. Dalam keterangan yang disampaikan Kedutaan Rusia di Jakarta, Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan ribuan pasukan yang menyerah itu ditangkap di pusat industri Azovstal. Wilayah ini merupakan wilayah pesisir Laut Azov dan merupakan pintu pelabuhan di kota Mariupol, tepatnya di area pembakaran metalurgi Ilyich. 1026 pasukan Ukraina menyerah dan angkat senjata di depan pasukan Rusia yang dibantu Republik Rakyat Donetsk, ujar keterangan itu. Mariupol sendiri merupakan kota yang dekat dengan pusat konflik Rusia-Ukraina, yakni Donetsk, Luhansk, dan juga Crimea. Saat ini Moskow mengatakan pasukannya akan difokuskan ke wilayah itu. Sayangnya belum ada konfirmasi dari Ukraina soal ini. Dalam usahanya merebut Mariupol, Ukraina menuduh bahwa Rusia telah menggunakan senjata kimia di kota itu. Hal itu disampaikan dalam bentuk pesan telegram yang diposting oleh resimen Azov, bagian ultranasionalis dari Garda Nasional Ukraina. Rusia menggunakan zat beracun yang tidak diketahui asalnya, terang kelompok itu. Saat ini dugaan penggunaan senjata kimia itu sedang didalami oleh Inggris dan Amerika Serikat. Washington mengatakan jika Rusia diketahui telah menggunakan senjata kimia, itu akan mewakili eskalasi besar konflik dan menghadirkan tantangan langsung bagi NATO untuk bertindak.